Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Khairunisa dengan NIM 19082050098 dari jurusan Akuntansi Syariah kelas C semester 4. Pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai karakteristik perusahaan manufaktur. Baik, yang pertama, definisi perusahaan manufaktur. Kata manufaktur berasal dari bahasa Latin manus factus yang berarti dibuat dengan tangan. Kata manufaktur muncul pertama kali pada tahun 1576 dan kata manufacturing muncul pada tahun 1683. Manufaktur dalam arti yang paling luas adalah proses merubah bahan baku menjadi produk. Jadi, perusahaan manufaktur adalah perusahaan yang kegiatannya mengelola bahan baku menjadi barang jadi, kemudian menjual barang jadi tersebut. Kegiatan khusus dalam perusahaan manufaktur adalah mengelola bahan baku menjadi barang jadi. Kegiatan ini sering disebut dengan proses produksi. Adapun ciri-cirinya yaitu, yang pertama, kegiatannya memproses barang mentah menjadi produk jadi. Kedua, pendapatannya berasal dari penjualan produk. Ketiga, terdapat harga pokok penjualan untuk menentukan laba dan rugi. Yang keempat, biaya produksi terdiri dari biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, dan biaya overhead pabrik. Selanjutnya, jenis persediaan perusahaan manufaktur. Dalam perusahaan manufaktur, jenis-jenis persediaan dapat dikelompokkan menjadi 3. Yang pertama, persediaan bahan baku, yaitu bahan dasar komponen utama dari suatu produk. Contohnya seperti kain, kayu, dan lain-lain. Yang kedua, persediaan barang dalam proses, yaitu bahan baku yang telah diproses untuk diubah menjadi bahan jadi, tetapi hanya sampai pada tanggal neraca belum sampai selesai. Contohnya itu pakaian yang belum ada lengannya, meja tulis yang belum dihaluskan. Yang ketiga, persediaan barang jadi, yaitu bahan baku yang telah diproses menjadi produk jadi yang siap untuk dipakai. Contohnya seperti pakaian jadi, meja tulis, sepatu, dan lain-lain. Baik, selanjutnya perilaku biaya. Beberapa jenis biaya akan berubah seiring perubahan volume produksi dan beberapa jenis biaya tidak bereaksi terhadap perubahan volume produk. Berdasarkan perilakunya, biaya dibedakan menjadi 3. Yang pertama, biaya variabel, yaitu biaya yang berfluktuasi sejalan dengan perubahan aktivitas perusahaan. Yang termasuk dalam biaya ini adalah biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, sebagian biaya overhead pabrik, dan sebagian biaya pemasaran. Yang kedua, biaya tetap, yaitu biaya yang relatif tidak berubah walaupun terjadi perubahan aktivitas pada perusahaan. Yang termasuk dalam biaya ini adalah biaya overhead, biaya pemasaran, dan biaya administrasi dan umum. Yang ketiga, biaya semi variabel, yaitu satu jenis biaya sebagian mengandung komponen variabel dan sebagian mengandung sifat tetap, seperti biaya listrik, air, dan telepon adalah sebagian contoh dari biaya semi variabel. Baik, mungkin cukup sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.